Selamat pagi Bu Anissa, Selamat pagi Bu Gita. bagaimana kabarnya Bu Anissa hari ini? Alhamdulillah Bu. Saya boleh minta waktunya Ibu sebentar. Ah, iya Bu Anissa, kemarin Soalnya ada yang bilang kepada saya, katanya Bu Anissa ingin bertemu dengan saya, membicarakan sesuatu. Kira-kira apa ya yang mau Bu Anissa bicarakan? iya saya ada perlu Bu karena akhir-akhir ini saya ada masalah dan membutuhkan solusi yang segera. Eh, Gini Bu, saya langsung saja ya Bu ya. Iya Bu Akhir-akhir Anissa. ini itu kesehatan saya kan semakin menurun. Sedangkan beban atau tugas yang terus bergulir sehingga setiap hari akan semakin bertambah. Nah, itu saya ingin mencari solusinya bagaimana ya, Bu ya, untuk mengatasi masalah ini. Oh begitu, jadi intinya di sini Bu Anissa ingin mencari solusi tentang tugas Bu Anissa yang semakin bertambah, sedangkan kondisi kesehatan Bu Anissa juga sedang sedikit bermasalah, itu ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah sekarang sebenarnya kondisi kesehatan Bu Anissa sekarang bagaimana Ibu? Kemarin memang ada sesuatu yang salah mungkin saya salah makan ya sehingga lambung saya kambuh dan apabila lambung saya kambuh itu nanti nyambungnya ke sesak. Jadi kalau sudah sesak nanti badan saya juga tidak bisa se-strong seperti biasanya. Sehingga tugas-tugas yang biasanya terselesaikan tepat waktu kini agak sedikit delay ya, agak sedikit mundur seperti itu Bu Gita. Ya memang sedikit mundur ya Bu ya. Kalau boleh tahu kemarin itu ada alasannya kan Bu? Ya seperti jenengan tadi bilang, alasannya itu kenapa ya Bu? Makanan apa yang memicu kesehatan Bu Anissa menjadi sedikit drop, jadi kurang maksimal? Itu eh, penyebab utamanya sih mungkin mungkin terlalu banyak beban juga ya Bu. Karena kesibukan yang begitu banyak sehingga saya makannya menjadi telat, kemudian sedikit salah makan, maka langsung kena lambungnya seperti itu. Kemudian sekarang eh, seberapa berpengaruhnya sih Bu situasi sekarang dengan kerjaan Ibu? Seberapa berpengaruh, misalkan mungkin berapa persen pengaruhnya tentang pekerjaan Ibu? Tugas Ibu yang terjalan kira-kira sampai ke tingkat yang separah apa menurut Bu Anissa? Kalau kalau sudah kambuh seperti itu biasanya saya harus istirahat total dan butuh waktu yang agak lama untuk merehatkan kembali. Sehingga saya juga merasa sungkan dengan teman ya, karena izin dan menggantikan tugas saya di kelas, seperti itu. Nah, sekarang kan saya sudah mulai sudah sehat ya, bismillah sehat. Nah, tapi tugas-tugas saya masih banyak yang belum terselesaikan, Bu. Oh begitu. Kemudian situasi yang Bu Anissa inginkan sekarang itu seperti apa nih? Yang saya inginkan ya tugas saya dapat terselesaikan dengan waktu yang singkat, saya bisa beraktivitas seperti biasanya lagi, dan saya mungkin akan mencoba untuk mengatur waktu saya karena memang banyak tugas selain tugas sekolah ya, sehingga harus benar-benar menjaga kesehatan seperti itu. Nah, tadi Bu Anissa bilang mencoba untuk mengatur waktu gitu ya. Dan bagaimana sih mungkin kiat-kiat Bu Anissa untuk mengatur waktu itu? Mungkin apa ya yang bisa Bu Anissa lakukan untuk mengatur waktu?
Mungkin yang pertama saya akan mencoba untuk membetulkan pola makan saya dulu. Pola makan ya sehingga setelah pola makan saya atur, saya mencoba untuk, makan secara teratur, kemudian melakukan, aktivitas dan aktivitas itu coba saya mungkin akan saya pilah-pilah ya, mungkin saya pilah-pilah prioritas mana yang harus didahulukan, mungkin seperti itu ya, begitu. Itu baik sih ya, memang harus kan itu kan memang utama untuk kita ya. Jadi pola makan yang teratur itu juga penting buat kita. Jadi langkah yang Bu Anissa ambil tadi juga bagus sekali memang. Kemudian untuk mengatur prioritas, mungkin ada strategi khusus untuk Bu Anissa mengatur prioritas tersebut berdasarkan skala apa, kenapa Bu Anissa harus memprioritaskan sesuatu hal dan tidak hal yang lain seperti itu. Ada strategi khusus atau kriteria khusus begitu? Ya, Bu? Oh, bisa diulang dari yang terakhir? Bagaimana Bu Anissa bisa memprioritaskan sesuatu, urutannya seperti apa? Begitu bisa Oh, mungkin Bu Anissa menjelaskan. saya akan, eee, memprioritaskan, tugas-tugas sesuai dengan delay pengumpulannya. Dan tidak lupa juga rutinitas tugas sehari-hari kan mengajar. Kemudian di waktu senggang saya akan mengupayakan untuk mengerjakan tugas tersebut supaya tidak terlalu banyak yang menumpuk. Alhamdulillah kemarin sudah terselesaikan semua di hari, Minggu nggih. Tapi ada tugas-tugas seperti, eee, ARKAS sudah terselesaikan, masih revisi menunggu, pengumuman nanti ada revisi lagi apa belum. Dan yang terakhir ini itu kan sudah P AS ya, PAS untuk anak-anak. Nah, ini saya masih di tema 4 sub 4 pembelajaran 1 masih di sini. Jadi ada PR yang harus saya selesaikan karena memang nanti ada PH ya, penilaian harian juga sebelum hari Senin besok. Tapi alhamdulillah sudah beberapa sudah tercapai ya Bu, ya sudah terpenuhi, sudah terkerjakan begitu. Kemudian untuk itu tadi ada nggak hal-hal khusus itu ya? Kan banyak hal yang harus kita prioritaskan seperti itu. Adakah hal-hal khusus yang mungkin perlu Bu Anissa siapkan? Mungkin saya akan menyiapkan, vitamin ya, vitamin untuk ya, karena pola makan itu vitamin. Pertama, saya menyiapkan vitamin untuk menjaga supaya tubuh saya fit. Terus untuk tugas-tugas mungkin saya akan membuat sebuah catatan. Sehingga saya tahu hari ini tugasnya apa saja dan mana saja yang belum dan mana saja yang harus diselesaikan. Mungkin saya akan buat note, catatan-catatan, jadwal penting yang harus saya selesaikan dalam jangka waktu sekian, seperti itu. Oh, keren sekali tuh Bu idenya. Ya, lut, lut. Wah, ini bisa saya contoh ini Bu. Eh, Bu Anissa bisa memastikan itu pasti berjalan ya pasti ya. Insya Allah. Terus kemudian selain mungkin dua itu tadi menyiapkan vitamin, kemudian obatnya, adakah alternatif lagi gitu Bu mungkin alternatif datang lagi? Bu, maaf suaranya putus-putus. Jadi saya mencoba untuk ya, Selain dua tadi, dua cara tadi menyiapkan vitamin sama membuat note, apakah ada alternatif lagi barangkali mungkin masih ada. ada mungkin mungkin saya memerlukan orang untuk mengingatkan saya untuk
eee, "Mah, minum vitaminnya," mungkin anak saya. Iya, Berarti soalnya kalau nanti suami memang sulit. berarti yang nanti yang akan membantu Bu Anissa itu putri panjenengan begitu nggih. Iya, Nah, ini Bu, berarti nanti kan kita mulai untuk panjenengan mulai untuk menyiapkan vitamin sama membuat catatan gitu, kemudian meminta bantuan dari putri panjenengan. Kira-kira itu bisa panjenengan mulai dari kapan? insyaallah ya sudah ini, setelah ini akan saya mulai besok. Oh, semakin cepat semakin baik ya Pak ya. Iya, soalnya waktunya sudah mepet sekali. Karena waktunya memang mepet. Ada selain putri panjenengan, ada lagi barangkali yang bisa jenengan minta tolong untuk membantu, menyupport atau mendukung panjenengan begitu mungkin. Teman rekan sejawat saya mungkin, kita kelas 3 itu berpartner, jadi ada 2 kelas, mungkin bisa membantu saya. Pasti ibu rekan itu pasti kita perlukan sekali begitu ya. Nggih. Ini kan nah tadi kita udah ngobrol banyak hal. Setelah ngobrol dengan saya tentang topik hubungan ingin mengatur waktu, perasaan saya gimana sekarang? Saya merasa lega, saya merasa sudah ternyata dari yang saya khawatirkan itu ternyata sudah ada jalan keluarnya, Bu Gita. Jadi apa aja yang nanti bisa Bu Anissa lakukan tadi Bu? Ya ya, Yang bisa berarti yang bisa Bu Anissa lakukan sekarang itu secepatnya, yang paling cepat yang mungkin nanti nanti bisa langsung dengan lakukan itu yang strategi yang mana? yang awal ya yang selalu rutin mungkin minum vitamin ya, karena memang kondisi saya masih sedikit kurus, itu mungkin saya dahulukan, sedangkan yang NOT akan berjalan sesuai dengan alur hari ya, seperti itu. Uh, apakah ada lagi mungkin masih ada hal yang Bu Anissa mau ceritakan lagi atau bicarakan lagi? Insyaallah sudah. Oh, sudah ada solusinya ya Bu Anissa ya. Nggih, terima kasih loh Bu Gita. Sama-sama Bu Anissa. Kalau Ya Bu Gita. juga saya masih ada urusan sebentar Bu Anissa, mohon izin untuk saya kembali beraktivitas terlebih dahulu. Nggih nggih. Terima kasih Bu Gita. Selamat pagi. Pagi Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gita. Selamat siang Bu Anissa. Oke, katanya panjenengan ada yang ingin dikonsultasikan dengan saya. Tapi di sini saya waktunya tidak banyak nggih. Jadi, kira-kira, kita akan bicara tentang topik apa ya Bu Gita? Jadi Bu Anissa, maaf ya mengganggu waktunya. Ini saya kan pusing. Minggu depan ini kan kita udah penilaian akhir semester ya Bu ya. Tapi materi saya tuh masih banyak sekali Bu. Ya banyak sih. Di tema itu saya masih masuk di subtema Iya. ini baru menginjak subtema 3 Bu. Jadi kan masih ada beberapa yang perlu saya kejar gitu loh Bu. Jadi ya ini gimana ya? Saya butuh teman untuk berbagi cerita saja Bu Anissa. Oh, berarti ini menjelang PAS, ini materi yang Ibu sampaikan masih belum terselesaikan gitu ya, Bu, ya? Masih pada
tema ini tema apa Ibu sudah kurikulum merdeka ya Bu ya? Saya masih tema Bu, jadi ini masih tema 5. Iya. Masuk tadi itu baru masuk subtema 3. Jadi kan masih ada Oh. proyek literasi, belum penilaian harian juga kan dalam waktu 1 minggu ini kan harus kejar tayang selesai begitu. Iya, betul sekali. Kan ada materi yang belum tersampaikan sejauh ini ya. Nah, kira-kira yang membuat panjenengan tertinggal dalam penyampaian materi ini kira-kira sejauh ini apa? Apa yang membuat Anda merasa tertinggal dalam penyampaian materi Ya, yang buat kemarin kita? kemarin tuh kan memang kelas 5 itu banyak kegiatan ya. Jadi mulai 17 Agustus itu kan juga banyak kegiatan. Kemudian karena di kecamatan itu ada lomba paduan suara yang diambil dari kelas 5, dan kemudian kebetulan juga saya sebagai pembimbingnya, jadi kan otomatis waktu saya ke anak-anak itu juga terbatas. Kemudian Ya. ada juga persiapan untuk AKM itu juga menyita waktu karena mau nggak mau kan saya juga harus menyiapkan AKM, jadi ada beberapa materi AKM yang harus dikuatkan di anak-anak. Otomatis kalau menguatkan materi AKM kan jadi temanya itu ada beberapa yang harus mundur, tidak sesuai dengan promes saya. Di alasannya itu Bu, karena banyaknya kegiatan di kelas 5. Berarti, eee, Anda dalam penyampaian maksudnya Bu Gita dalam penyampaian materi itu dapat mundur itu karena ada berbagai kegiatan yang terjadi di bulan ini gitu ya, sehingga belum tersampaikan kepada anak-anak, gitu ya Bu ya? Nah, begini, itu faktor dari luar berarti ya Bu, merupakan faktor dari luar kendala yang dihadapi gitu ya Bu ya? Nah, sekarang, bagaimana apakah ada faktor yang berasal dari dalam yang menjadi hambatan pula sehingga materi ini tidak terselesaikan? Dulu ada, jadi ada di beberapa materi yang mengharuskan saya harus mungkin mengajarnya itu mengulang karena anak-anak masih kurang paham. Jadi mengajarnya tuh saya ulangi lagi besoknya lagi seperti itu. Jadi kan otomatis di beberapa materi itu juga akan mundur. Seperti kemarin itu di sistem pencernaan hewan rumanilsia. Itu kan anak-anak masih bingung membedakan lambung-lambungnya seperti itu. Itu jadinya kan mengulang yang harusnya mungkin 1 hari satu pertemuan itu selesai, jadinya 2 pertemuan. Otomatis kan pertemuan yang lain juga akan mundur juga begitu Bu. Oh, seperti itu. Berarti tergantung tingkat kesulitan materinya ya, Bu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk penyampaiannya begitu ya, Bu, ya. Baik, jadi tadi, yang pertama faktor yang berasal dari luar tadi karena banyak kegiatan yang terjadi di bulan, bulan November ya, Bu, ya? Bulan November dan yang kedua, faktor yang kedua itu karena memang, ada beberapa materi yang tingkat kesulitannya sehingga harus, diulang, memerlukan waktu yang lebih lama seperti itu ya. Menurut Bu Gita, eee, materi yang sulit itu menurut Bu Gita materi yang seperti apa? Materi yang sulit itu menurut saya yang ketika anak-anak itu ada di beberapa istilah yang tidak mereka pahami. Mhm. Kayak kayak kemarin itu apa ya? Juga ada ini Bu, cerita-cerita sejarah. Itu kan ceritanya panjang ya. Jadi saya tidak putarkan video, itu anak-anak malah konsennya ke animasinya. Jadi harus saya ulangi pakai cerita lisan. Jadi pakai cerita lisan, akhirnya kan video juga jalan, lisan jalan,
kemudian tanya jawab juga jalan. Jadi kayak cerita sejarah itu kan sesuatu yang konkret, yang anak-anak itu sebenarnya membayangkan benar dulu itu gimana sih sejarahnya itu Bu. Gitu. Jadi perlu waktu, jadi ini mungkin ada diferensiasi konten juga mungkin ya Bu ya. Jadi ternyata video itu tidak memfasilitasi juga, jadi harus ada lisan dari saya, tanya jawab juga. Jadi di tengah video itu saya perkuat pakai apa cerita, lisan dari saya, tanya jawab. Jadi kan semakin memperlama durasi. Belum nanti kan kita pasti ada diskusi, kemudian mengerjakan soal, latihan, seperti itu. Jadi kan semakin lama. Jadi beberapa kesulitan itu membutuhkan waktu yang panjang seperti itu ya Begita. Eh, Gini, karena tadi sudah ada beberapa rintangan ya, hambatan yang dari luar, yang dari dalam. Nah, biasanya kalau terjadi hambatan seperti pembelajarannya tadi terlambat, belum tersampaikan, itu biasanya di tahun-tahun yang sebelumnya, itu bagaimana Bu Gita mengatasi masalah yang serupa? Yang serupa seperti ini? Oke. Kalau materi sebelum-sebelumnya Bu, biasanya itu saya akan mengkombinasi luring dan daring. Jadi biasanya videonya itu sudah saya share di grup kelas dengan bantuan orang tua. Jadi sudah mereka pelajari di rumah. Nanti saya minta itu ada beberapa kayak kerangka apa ya, mungkin kayak peta konsep gitu loh yang harus mereka isi jadi video. Jadi ketika di kelas itu saya sudah tinggal memperkuat dari video kemarin. Jadi kan itu lebih mempersingkat sedikit durasi. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin 2 kali pertemuan, terus bisa kan videonya sudah di rumah. Jadi terus mereka sudah membuat catatan singkat dari peta konsep yang sudah saya bagikan. Nah, nanti kan tinggal saya perkuat di ketika masuk di kelas. Jadi durasi Oke. waktunya untuk menyampaikan itu sudah tidak terlalu panjang. Oke, berarti eh, langkah yang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut itu Begita melakukan luring, ya, Begita juga melakukan daring, kemudian memberikan tugas eh, dalam daring ya, membuat peta konsep atau mind mapping ya, supaya anak-anak memahami materi yang akan nanti dijelaskan Begita pada pertemuan. Seperti itu, Kak Begita? Benar, yang biasa saya lakukan seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke permasalahan yang sekarang. Oke. Jadi itu adalah yang akan Begita ambil tadi ya, tadi yang sebelumnya tadi itu langkah-langkah itu yang akan Begita ambil di masalah sebelumnya. Nah, apakah langkah-langkah itu bisa berlaku untuk masalah kali ini? Bagi Begita, bagaimana? Menurut saya sih bisa Bu. Jadi tadi juga sudah mulai saya buat. Ini kan materinya tentang ekosistem ya Bu ya, tentang rantai makanan. Jadi tadi itu saya share, saya beri sebagai tugas di rumah. Dan nanti saya share video ya di grup. Kemudian nanti buat kata konsep jadi kayak produsen itu apa, konsumen satu itu apa, begitu pun dari videonya, termasuk membentuk piramidanya, dan saya suruh mengamati di lingkungan sekitarnya, suruh mencari contoh satu. Nah, jadi besok ketika masuk tinggal penguatan saja dari tugas yang saya berikan di rumah secara dari itu. Tapi nanti tetap cuma tambahnya ini nanti malam akan saya cross check ke orang tua sudah sampai di mana tugasnya, videonya sudah diputar apa belum, mengamati video, menuliskan di peta konsep dan tugasnya apa sudah apa belum, apakah ada kesulitan, kemudian mengamati makhluk hidup di sekitarnya yang simpel gitu aja Bu. Kan banyak sih di sekitar rumah yang bisa mereka jadikan contoh, kan juga di lingkungan saya kan masih banyak kesawahan, jadi kan
Mungkin padi nanti dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular nanti diburu manusia, atau kan nanti masih banyak lah mereka memberikan contohnya seperti itu. Ya Allah, langkah yang diambil Bu Gita itu loh, sudah sangat bagus menurut saya. Bisa saya ATP malahan, ya Allah, subhanallah. Baik, Bu Gita, menurut saya itu langkah-langkah yang diambil Bu Gita itu sudah sangat baik dan sangat sesuai. Nah, sekarang eh, bagaimana eh, penjadwalannya, waktu untuk melakukan itu? Waktu untuk Untuk melakukan, rencana-rencana dari Bu Gita tadi. pastikan saya juga sesuaikan materinya yang sekiranya itu memang bisa dilakukan secara mandiri. Seperti itu tuh kayak tadi kan kebetulan kok ini kan rantai makanan. Jadi kan saya buat video, saya bukan buat bu, saya belum sampai membuat video, tapi mengambil video dari YouTube. Itu pun saya mengambilnya itu yang yang singkat dan mudah dipahami. Jadi saya itu tidak pernah mengambil video yang panjang, mungkin durasi 2 menit itu maksimal, 2,5 menit lah maksimal. Jadi biar mereka pertama tidak bosan. Kemudian saya pastikan memang isinya itu berbobot. Nah, saya share dari mulai sebelum pulang itu saya share di grup. Saya kasih tandonnya ke orang tua. Itu tujuannya biar saya juga pribadi itu tidak lupa. Kalau saya sudah mau share di rumah itu biasanya lupa kan Bu. Namanya kita juga banyak mungkin ada kegiatan lain di rumah. Jadi ketika saya menyampaikan anak-anak dan saya sudah punya videonya itu langsung saya tulis itu kan di sana. Nah, itu cara penjadwalan itu biasanya harusnya tadi jam 5, nanti jam 5 sama nanti jam 8. Itu nanti akan saya tanya progres perkembangan ke grup. Saya tanya ke orang tuanya progresnya jam 5 nanti itu sudah sampai di mana. Atau maksimal nanti jam 8. Itu juga akan saya tanya lagi. Karena kan biasanya anak-anak maksimal itu belajar mesti pakai sampai jam 8 malam kan tidak mungkin sampai yang malam sekali. Nah, jam 5 itu tujuan saya kan memang untuk mengingatkan. Biasanya anak-anak itu kan jam 5 baru pulang mengaji seperti itu kan Bu. Belajar itu mungkin biasanya harus maghrib. Jadi kan mengingatkan progresnya di mana biar mereka ingat, oh iya saya ada tugas. Nah, jam 8 itu tujuan saya memang pasti itu sementuk-mentuknya anak belajar jam 8 itu pasti sudah selesai Bu untuk ukuran anak kelas 5 SD gitu. Pasti sudah selesai. Oke, Jadi apakah sudah benar-benar selesai? Saya mau mencari progresnya di situ jam 8 nanti. oke. Berarti sudah mulai hari ini ya Bu ya, mulai pemberian videonya nanti sore dan dilakukan pengecekan pada pukul 8 nanti malam, seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini apakah ada dukungan atau bantuan yang dapat Bu Gita minta untuk membantu kelancaran dari langkah-langkah atau rencananya Bu Gita? Kira-kira siapa? Nah, itu kan pasti Pak. Karena saya juga tidak mungkin mengawasi 30 anak saya di rumah mereka masing-masing. Jadi pasti dukungan orang tua itu saya perlukan sekali untuk apa ya melaporkan ke saya sampai di mana perkembangan tugas putra putrinya seperti itu. Karena mau nggak mau juga itu penting sekali. Selain orang tua itu mungkin ada beberapa yang orang tuanya kan di Singapura itu memang agak sepuh ya. Jadi ada yang tidak begitu aktif di HP. Jadi ada itu saya tanya ke apa ini kakaknya seperti itu. Jadi saya usahakan saya mesti mintanya itu nomor yang bisa sehubungi setiap saat seperti itu Bu. Bahasa kasarnya setiap saat gitu loh pokoknya yang lebih sedikit respon. Nah entah itu kakaknya itu saya nggak masalah, entah itu kakaknya atau tantenya yang samping rumah atau mungkin saudaranya yang sekiranya bisa mengingatkan anak tersebut. Karena di Singapura kan
orang tua anak saya itu ada yang pedagang yang jualan terus ngoten Bu. Jadi kadang-kadang itu tidak apa ya kurang memperhatikan putra putrinya. Jadi saya WA-nya itu ke pamannya. Memang ke pamannya ya kebetulan karena ini saudara dua bersaudara ini itu sama. Jadi saya minta tolong ke pamannya untuk mengecek sekalian. Kan pamannya juga itu mengecek putrinya sekaligus mengecek ponakannya. Bagus sekali, Bu Gita sangat baik dalam membangun relasi dengan wali murid. Lah ini kan eh, dukungan atau bantuan ini untuk anak. Nah, sekarang apakah ada bantuan atau yang dibutuhkan oleh Bu Gita sendiri mungkin untuk mengingatkan pengiriman videonya, mungkin timernya seperti itu bagaimana Bu Gita? Pastinya iya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kalau saya di rumah kan udah ngerjakan apa gitu kan, bukan tugas sekolah, memang itu udah lupa segalanya begitu kan, udah lupa. Jadi kita ada di tempat mana itu kita akan fokus mengerjakan tugas di tempat itu. Gitu. Nah, jadi yang mungkin bisa saya minta tolong yang paling dekat sekali dengan saya itu mungkin rekan sejawat saya yang mejanya di samping saya meskipun apa namanya kita berbeda kelas tapi udah kayak bestie sekali begitu Iya. udah kayak bestie sekali jadi kadang itu saya keluar dari kelas karena beliau kan mengajar kelas 2 yang selesai kelasnya jamnya itu lebih cepat dari saya jadi saya ke kantor itu kan beliau pasti sudah ada di mejanya itu paling kadang saya mengingatkan minta tolong ya nanti saya jam 8 diingatkan untuk mengecek tugas anak-anak. Nah itu basic saya begitu Bu. Ada juga mungkin Besti. di rumah itu mungkin ibu saya karena ya saya masih anak ibu. Ibu saya di rumah begitu yang mungkin mengingatkan saya untuk tugas-tugas saya sebagai pengajar itu seperti apa begitu. Oke, baik. Jadi sudah ada ya yang mengingatkan panjenengan adalah besti dan yang mengingatkan murid-murid adalah orang tua dan atau paman atau bibi yang terdekat seperti itu. Jadi izinkan saya untuk mengulang ya. eh, Tadi permasalahan begitu dari awal tadi eh, karena pembelajarannya terdelay dan bagaimana? Ternyata Bugita mampu untuk mencari solusi itu sendiri, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara luring dan daring seperti itu ya Bugita. Kemudian memberikan tugas anak-anak membuat peta konsep atau mind mapping seperti itu sebelum menerangkan pembelajaran di kelas. Itu menurut saya ya Bugita. Gimana? Gimana rasanya setelah mendapat dari Bugita sendiri? Bagaimana perasaan Bugita? Perasaan saya senang Bu, senang kan pasti lega gitu kan. Kadang-kadang kita mikir itu kita tuh ini langkah saya benar apa enggak sih? Tapi kalau nggak ada yang apa teman untuk diajak ngobrol atau bicara itu kan itu tidak keluar begitu loh Bu. Kalau ada teman ngobrol itu tiba-tiba oh iya deh mungkin seperti ini. Oh iya ya, kayak gini mungkin bisa ya. Jadi kayak dari ngobrol itu bisa menjawab semuanya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau ada masalah itu pasti harus ada teman ngobrol gitu. Jadi Hmm. perasaan saya lega, enak juga. Jadi saya tidak mau apa ini, tidak ragu. Ini langkah saya baik apa enggak ya seperti itu. Terima kasih ya Bu Anissa sudah mendengarkan curhatan saya, cerita saya. Sama-sama, sama-sama begitu. Satu lagi yang ingin saya tanyakan sama Bu Gita ya, bagaimana Bu Gita merencanakan untuk mengukur pemahaman dari para murid terhadap materi yang dilakukan secara daring luring tadi? Pastinya kan secara daring itu saya akan cek mind mapping-nya atau pertanyaan-pertanyaan apa ya stimulusnya dari saya biar mereka mencari di video tadi kan kalau nggak ada pertanyaan itu biasanya mereka tuh ya udah asal lihat gitu loh Bu tidak konsen kan
tidak konsen, walaupun kalau ada pertanyaan itu konsennya hanya mencari jawaban pertanyaan, tapi kan kayaknya mereka udah konsen lah, ada yang diambil dari video itu. Nah, untuk yang daring saya cek dari hasil kerjanya, entah itu mind mapping atau pertanyaan stimulus tadi. Nah, nanti secara luring itu nanti ketika masuk itu nanti mungkin saya akan bertanya lisan terlebih dahulu, jadi kayak mengulas materi. Habis itu saya beri penguatan, setelah penguatan, nah baru nanti tes evaluasi. Nah, jadi ini kan kayak lebih mempercepat yang harusnya video itu di kelas kan jadinya videonya udah di rumah. Jadi kami tinggal kalau misalkan diskusi ya kita akan diskusi, tanya jawab, nanti penguatan langsung tes evaluasi. Tapi kalau yang luring saya mengambil nilainya ya dari tanya jawab itu tadi, diskusi sama tes evaluasi gitu. Wah, berarti sudah lengkap sekali ya Bu Gita. Jadi nggak sabar melihat nanti kabarnya 3 hari ke depan, bagaimana setelah rencana ini berjalan selama 3 hari ke depan. Nanti kita calling lagi ya, bagaimana rencananya Bu Gita? Seperti itu ya. Apakah sudah bisa kejar tayang untuk materi yang bersifat belum begitu ya? Oke, seru sekali ya. Ya Bu Anissa. Seru sekali percakapan kali ini ya Bu Gita. Eh, tapi mohon maaf, memang waktunya saya mau ngisi kelas ya Bu Gita ya. Jadi mohon maaf, saya ada les untuk anak-anak. Jadi cukup sekian dulu dan saya ucapkan, saya beri semangat semoga Bu Gita bisa menjalankan langkah-langkah yang tadi dan saya tunggu 3 hari ke depan kabar dari Bu Gita. Gitu. Baik, Baik, terima terima kasih kasih Bu Mbak Gita. Anissa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Bu Oke, Anissa baca refleksinya apa saja oke. refleksinya. Refleksinya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alur tirtanya. Sudah ada semua kayaknya ya, Bu ya. Heh. Ya, saya Kalau tujuan menurut tadi Ibu kan bagaimana? iya. Tadi kan walaupun secara tidak langsung ya, kita mau ngobrol apa ya, ini kan berarti menanyakan tujuannya. Kemudian identifikasi tadi juga udah lengkap sekali kan, rencananya juga sudah ada. Tanggung jawab kan tindak lanjut kan, mungkin tentang siapa yang bisa mengingatkan, kayaknya semua sudah terpenuhi, berarti alur ceritanya sudah terpenuhi semua begitu. Berarti sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya terpenuhi semua gitu ya. Saya catat Ya, ya, Bu ya. ya. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini saya pribadi. Bingung. Ini Iya, iya, saya iya. pribadi. Mungkin kayak apa nih? Mengalir pembicaraannya yang mengalir itu masih 80% kayaknya ya. Kayak Dalam masih pembicaraannya loh Bu, kayak apa ya? Kayak saya pribadi. Saya tadi kan masih bingung memilih kata kalau saya. Yes. Halo, Mbak Anissa, sama apakah saya, tidak? iya, iya, saya dengar. Kalau saya juga Jadi mungkin bingung ada memilih juga kata gitu berlebat loh Bu. juga. Itu ini harus ngomong apa ya gitu loh Bu. Kayak masih Berarti bingung memilih kata gitu loh Bu. Ya ngomong di bingung kalimat memilih itu. kata. Alurnya Yang juga masih. tercover semua alurnya. Cuma di alur Ya, itu pertanyaan kita tuh kayak penyusunan, itu masih penyusunan pertanyaan seperti itu tah. ya Eh, penyusunannya itu apa ya? Ini kurang pakai maksimal apa? Penyusunan pertanyaan belum belum maksimal gitu tah. Bu Anissa paham kan maksud saya ya Bu ya. Ya loh, Gimana Bu. gimana, Bu? Eh, penyusunan kalimat pertanyaan Masih kurang efektif.
Kalau efektif penyusunan Bu, cuma, kurang terbiasa. Bagaimana? oh, kurang 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 terbiasa terbiasa dalam oke, penyusunan kalimat gitu ya, dalam penyusunan pertanyaannya? kalimat pertanyaan gitu. Kurang Kalau efektif, terbiasa efektif sebenarnya pertanyaan kita kan efektif. Maksudnya dalam pertanyaannya kan penyusunan terbuka. kalimat yang mengalir gitu ya? Nggak Enggak, apa-apa Bu. kurang kurang Belum terbiasa terbiasa. dalam penyusunan Belum, belum belum ya, belum terbiasa. penyusunan Apa kurang? kurang terbiasa. Kurang Dalam aja Bu. penyusunan Kurang kalimat terbiasa. kurang Pertanyaan mengalir yang dalam penyusunan kalimat, seperti itu, tah. gitu. Kurang Oke mengalir boleh. dalam penyusunan kalimat, gitu. Oke boleh. Boleh. Pokoknya Kurang intinya itu. mengalir Saya bego kalimatnya ya Allah. dalam penyusunan kalimat, gitu aja ya, Bu, ya. Oke. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, present, sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau sebelum tadi kan kita melakukan Harus teknik meluangkan stop. waktu. Ya, Oke. Teknik kalau stop terus saat kalau yang belum itu kayak berarti kan kita harus nyiapkan dulu kan diri kita ya Bu ya. Pertama mungkin teknik stop boleh. Yang kedua kita itu benar-benar harus memastikan waktu itu longgar. Maksudnya benar-benar ada waktu yang bisa untuk diajak ngobrol gitu loh. Iya oh, betul. berarti meluangkan waktu Oke, sepenuhnya meluangkan gitu waktu tah? sepenuhnya. Itu kan sebelum coaching kan. Kita harus Nggih, nggih. benar-benar meluangkan waktu lah. Kalau kita misalkan ini udah ada kamu, kan kita nggak bisa kan melakukan coaching. Jadi kan harus benar-benar ada tenggang waktu, entah itu 15 menit. Jadi benar-benar ada durasi waktu yang senggang. Gitu. Walaupun mungkin terbatas, kan nggak mungkin ya kita nggak terbatas kan kita juga ada pekerjaan, tapi benar-benar ada durasi waktu gitu loh. Biar tenggang misalkan selama istirahat berarti kan ada durasinya. Meluangkan waktu senggang gitu. Itu sebelum. Oke. Kemudian kalau saat melakukan coaching, Kalau bagaimana saat menjaga coaching fokus. kehadiran penuhnya? Fokus ya, berusaha Um, fokus. ya berarti kan kita fokus ke orangnya, fokus apa ya, mendengarkan ya fokus lah, fokus ke cerita koci berarti ya, fokus ke koci. Iya, iya, iya. Fokus mendengarkan dan memusatkan perhatian pada coaching gitu. Nanti sih Bu Anissa dan kita 2 menit lagi kita kembali ke main room ya. Oh iya Bu, Berapa menit, Bu? 2 menit Bu. 2 menit. Pertanyaan Lanjut. keempat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, lakukan latihan-latihan Iya, melakukan coaching ya. lebih banyak latihan. Udah, kita kalimatnya Melakukan tingkat coaching sesering mungkin. iya. Lebih ya lebih sering melakukan coaching gitu berarti ya Pak ya. Lebih Oke, sering lebih sering. Oke, yang terakhir umpan perasaan kayaknya. balik, umpan balik Oh, dari coach Anda. oh gitu. Berarti Ya tadi saya. merasa lega. Ya, Mm-mm. Merasa lega, merasa plong ya. iya. Kan isinya sama Dapat sih, saya dengan jenengan itu kan sama. Iya. apa seperti yang tak fotokan kemarin? Oh, boleh Bu. Boleh. Intinya kan kita sama sih Bu. Apa dari awal teknik Intinya kan dan sekarang dirinya sendiri gitu ya, dari kita tanpa kekurangannya kan pasti semua ada. Kayaknya hampir semua juga nanti mungkin Bu. Intinya seperti itu, hanya mungkin kalimatnya ada, cara pengungkapannya beda. Tapi pasti intinya bisa seperti itu.
Nanti gantian aja begitu yang ngasih ini ya. Oh, Oke. Sudah, kita keluar kah? Apa nunggu? nunggu dulu mungkin nanti di-chat sama Bu Ulfa. Oke.